Malam dokter, kita akan bertanya tentang apa itu hemohim, karena hemohim yang menyebabkan lahirnya atomi, dan kita minta tolong dokter menjelaskan lewat web atomi yang ada di Kanada. Ya, jadi ini sekilas tentang produk hemohim. Ini berdasarkan produk infonya, hemohim dimaksudkan untuk meningkatkan sistem imun. Jadi dia bisa meningkatkan imunocytes atau sel-sel imun. Kemudian ini sekilas tentang produknya. Yang boleh minum siapa dok? Semua orang Boleh minum semua orang, tapi direkomendasikan, disarankan pada orang-orang yang mau energinya baik, yang bekerja misalnya dalam waktu yang lama, para murid yang membutuhkan ketahanan fisik, misalnya dia mau belajar malam atau apa, drivers, long distance drivers, biasanya pada sopir-sopir antar kota, sopir bus antar provinsi yang memang lama, pokoknya semua orang bisa. Oke. Kemudian untuk kandungannya ini, dan ini sudah dipatenkan di Amerika Serikat, 4 negara di Eropa dan di Korea serta di Jepang. Dan hemohim ini dalam meningkatkan sistem imun, dia mengambil 3 tumbuhan utama, 3 herbal utama, yaitu Angelica sinensis, Chuanxiong, dan Paeonia lactiflora atau Paeonia japonica. Diolah dengan ekstraksi dan teknik radiasi yang terkini. Kemudian ini sudah di-approve, sudah dilakukan serangkaian uji klinis dan diterima oleh FDA dengan dalam sebagai health functional suplemen untuk meningkatkan sistem imun. Dan ini berdasarkan FDA, ini ada ini safety data dikeluarkan oleh FDA, yaitu Certificate of Analysis. Logam-logam berat seperti arsen, barium, lead, mercury itu result ND, hasilnya non-detected, tidak terdeteksi. Ini lanjutannya, semua menunjukkan hasil tidak ditemukan zat-zat senyawa yang disebutkan di situ. Kemudian dengan development, pengembangan dari hemohim oleh tim dari Korea Atomic Energy Research Institute dan Ilmuwan ya dok ya? Ilmuwan di Korea. Kemudian dari Korea Cancer Center Hospital yang fokus terhadap kanker dan penelitian lebih lanjut dan pengembangan lebih lanjut. Kemudian hemohim ini sudah dilakukan eksperimen percobaan pada hewan dan manusia. Pada hewan sudah banyak publikasi jurnal. Di sini kita bisa lihat pada PubMed ya. Ini hemohim, artikel hemohim di PubMed ada sekitar 15 dari tahun 2017 hingga 2019. 2007 dong. Ini semua 2016, Ada 2014. Hingga dari tahun 2007. Ya ini, yang paling lama ini 2007 sampai 2019. Jadi ini yang pertama ini tentang protective effects of hemohim in induced gastric mucosal injury models. Jadi ini tentang ulcus gastah atau gastritis tukak lambung MAH pada mencit, dilakukan pada mencit. Kemudian yang kedua ini preventive effect of herbal preparation hemohim on cisplatin induced immune suppression. Efek preventif atau pencegahan terhadap efek dari cisplatin atau obat kemo terhadap supresi imun. Dia itu obat kemo bisa menurunkan sistem imun, imunosupresi. Hemohim dipercaya mampu meningkatkan sistem imun kembali. Kemudian yang ketiga, hemohim herbal preparation alleviates area inflammation. Ini hemohim sebagai bisa memulihkan
dari inflamasi dari saluran pernafasan yang disebabkan oleh rokok dan lipopolisakarida. Jadi terus yang keempat, hemohim ini pada bone marrow, sumsum tulang, maturasi sumsum tulang terhadap sel dendritik yang dimediasi oleh toll-like reseptor 4. Sel dendritik ini adalah salah satu sel imun yang dimaturkan atau dimatangkan di sel sumsum tulang belakang. Kemudian yang kelima ini anti-diabetic effects atau anti-diabetes. Kemudian ini Itu yang autoimun ya, diabetes tipe 1 ya. Tipe 1, diabetes tipe 1. Yang keenam ini sama airway inflammation, inflamasi pada saluran nafas. Kemudian protective effects dari hematopoietic system. Dia ini pada proses pembentukan sel darah yang terhadap efek radiasi. Kemudian screening dari anti-obesitas. Kemudian ini hemohim terhadap sistem imun, respon dari T helper 1, salah satu limfosit T yang berperan pada sistem imun. Kita mau lihat bagaimana modulasinya atau stimulasi dari sistem sel-sel T helper 1 ini. Kemudian hemohim pada radiasi, treatment radiasi atau radioterapi pada mencit yang disengaja dikenakan jaringan tumor. Dan sengaja dibuat jadi anti tumor dia ya. Iya. Tapi dia menghambat juga efek dari ionisasi, dari efek radiasi, terapi radiasi. Ini protective effect dari hemohim terhadap radiasi juga, efek radiasi terhadap usus. Kemudian hemohim terhadap morfologi ovarium dan menurunkan ekspresi dari nerve growth factor pada tikus yang di-induce dengan steroid yang berakibat pada polikistik ovarium atau biasa dibilang dengan kista pada indung telur. Kemudian ini yang ke-13, efek dari cisplatin. Bagaimana hemohim bisa menghambat atau meminimalkan efek dari cisplatin. Obat kemo, salah satu obat kemoterapi. Kemudian restoration of the immune function. Bagaimana hemohim bisa merestorasi atau mengembalikan sistem imun. Kemudian yang 15, anti-inflammatory. Efek anti-inflamasi pada hemohim. Ke manusia juga ada ya dok? Iya, pada manusia ini dengan penelitian menggunakan 63 sampel dengan kadar leukosit atau sel darah putih di bawah 5.000 per mikroliter. Leukosit ini berperan pada sistem imun. Sel darah putih atau leukosit bisa menyerang sel-sel asing atau bakteri, kuman, virus penyebab penyakit yang masuk pada tubuh. Dan ini bisa meningkatkan NK sel, sitokin, dan aktivitas imunosit yang lain. Kemudian ini imunitas, saya jelas tentang imunitas.